kembali lagi di Pleats Talks. Tapi hari ini ditemani oleh Kalista lah teman-teman. Dan hari ini di Pleats Talks akan membawa topik yang sangat menarik, yaitu hidup sebagai pengacara. Seperti apa sih? Tapi kebetulan aku bukan pengacara ya teman-teman. Jadi aku ditemani oleh pengacara yang sangat keren. Mungkin boleh nih Bang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, salam kenal Kalista semuanya. Nama gue Michael Darari. Gue saat ini kerja jadi konsultan hukum di Ginting Resto Diputro. Menarik banget ya Bang ya. Jadi mungkin aku mau nanya-nanya nih biar teman-teman Pleats dan juga teman-teman KMFA di sana bisa mengenal lebih dalam mengenai kehidupan sebagai pengacara tuh kayak gimana. Oke, mungkin di pertanyaan pertama aku mau nanya nih Bang, gimana sih perjalanan karir Abang sampai bisa menjadi tadi apa associate ya Bang? Associate ya. Associate di Ginting Resto Diputro. Dan apa sih tantangan yang paling berkesan selama perjalanan tersebut? Mungkin pertama perjalanan lawyering gua lumayan loncat-loncat ya gitu. Maksudnya gua itu lawyering itu udah kurang lebih di 4 law firm lah gitu. Pertama itu di Widiawan & Partners, kemudian di HHP, pindah ke Akset, balik lagi ke HHP, dan sekarang di Ginting gitu. Jadi apa namanya pindah-pindah itu juga sebetulnya tiap perpindahannya ada maksud dan tujuan sendiri lah gitu. Tapi dari experience itu gue jadi bersyukur bahwa gue ke-expose lingkungannya seperti ini di law firm ini, lingkungan ini di law firm seperti ini gitu, dan juga ke-expose dengan partners atau senior lawyer yang punya karakter yang berbeda-beda, tapi in terms of quality mereka punya very high quality lah gitu. Jadi ya apa namanya bukan mengencourage orang untuk pindah-pindah law firm, tapi if things happen dan kalian memang harus pindah dan kalian mau pursue opportunity, ya ada plusnya juga lah gitu untuk kalian lebih banyak punya pengalaman lah untuk bekerja dengan orang-orang yang berbeda gitu sih. Tadi apa yang menarik yang kayak ya selama perjalanan menjadi lawyer ini tuh apa sih tantangan yang paling berkesan gitu? Oke, tantangan yang berkesan adalah pertama semua tuh belajar ulang sih. Termasuk hal yang paling simpel, yaitu cara kalian baca peraturan, kemudian juga bahasa Inggris gitu. Mungkin pas kita skripsi kita ngerasa kita udah ngerti banget nih gimana cara analisa gitu kan, atau mungkin sekarang stukas gitu lah ya dan lain-lain gitu. Kamu udah tahu gini loh cara riset bla bla. Tapi di saat kalian mulai lawyering, semua tuh beda pendekatannya gitu. Cara risetnya itu akan lebih spesifik gitu kan, dan juga kita membuat hasilnya juga nggak bisa seperti skripsi yang bab 1, 2, 3, kadang-kadang juga harus brief gitu. Jadi tantangan pertamanya semua tuh belajar ulang gitu. Bahasa Inggris juga aku bilang kayak sekarang banyak banget bahkan levelan intern gitu ya, student intern, bahkan kita nggak ngomongin intern yang udah graduate ya, mereka itu berbahasa Inggrisnya itu udah eloquent banget gitu, bahkan bukan fluent lagi tuh, udah eloquent tuh meaning udah ada stylenya gitu, dan mereka udah punya style yang emang cocok di dunia kerja gitu, bukan yang apa namanya cuman gini, kita belajar formal English gitu lah. Mungkin teman-teman yang debat internasional atau yang MUN gitu udah biasa bahasa Inggris, tapi eloquent itu tuh memang harus diasah gitu. Dan maksudku itu aku sendiri yang bukan keluarga berbackground berbahasa Inggris, belajar ulang gitu. Oh gini loh caranya, cara email tuh seperti ini gitu. Gimana caranya kita berinteraksi like modern lawyer lah gitu. Jadi I think that's 2 things sih yang aku ngerasa kayak ternyata challenge-nya tuh itu gitu loh. Bukannya long hours kalian kerja dari pagi sampai pagi lagi, atau kalian harus meeting deadlines gitu ya, itu part of life gitu. Tapi apa namanya ya, kalau aku struggle aku di awal tuh itu sih apa namanya, untuk kita belajar lagi untuk belajar gitu lah. Gitu. Tapi kalau pas Abang pindah-pindah law firm itu tuh ada kesulitan adaptasi nggak sih? Pertama
gue sendiri tuh tipikal orang yang lumayan supel ya gitu, maksudnya mungkin itu sesuatu yang jadi advantage buat gue gitu loh. Memang pasti kalau kalian pindah law firm akan ada perbedaan culture-nya gitu, dan perbedaan culture itu harus bisa kalian digest in a way, kalian harus bisa acknowledge dulu, mencoba menggali lebih dalam, oh culture-nya seperti apa gitu kan. Dan memang style-nya mereka itu bisa beda-beda gitu, dan bahkan gini, di suatu law firm, apalagi law firm yang besar dengan jumlah partners yang besar, per tim partners punya culture yang mungkin berbeda gitu loh. Mungkin ada firms culture yang secara general berlaku gitu, tapi tiap-tiap tim tuh biasanya punya culture yang masing-masing gitu. Dan ya mungkin challenge-nya lebih kepada gimana gue bisa open-minded menerima bahwa gue sekarang ada di tim ini, dan gue harus coba mengadopt dan align culture dan juga value gue dengan partners kita gitu loh. Karena ya di lawyering itu you are not working alone gitu, dan kalian gak kerja in a way, apalagi di awal-awal ya, kalian gak kerja buat diri kalian sendiri, kalian kerja untuk orang gitu kan. So you have the obligations untuk ngertiin orang itu kayak apa, compromise, mungkin ada hal-hal yang lu gak seneng dari orang itu, tapi ya end of the day lu harus cari cara untuk bisa mengadop itu gitu loh. Nggak necessarily lu kehilangan prinsip atau value lu, tapi ya lu harus mencoba untuk kayak oke, cara dia bekerja seperti ini, oke, cara dia bekerja seperti ini gitu. Kayak apa namanya ya, that's the thing yang harus lebih mawas lah in terms of kita kalau switching law firm gitu ya gitu. Jadi harus emang adaptasi lah ya. Iya. Hubungannya berbeda-beda. Benar. Dan menurut gue being open minded itu nggak cuman open minded yang bener-bener kayak mau tahu semua gitu, tapi harus bisa mencoba mengerti dan adaptasi gitu. It's not only open minded mau tahu, tapi harus mau adaptasi gitu. Bahwa sometimes oh emang orangnya seperti ini gitu ya, lu ada di komunitas itu ya, you need to align gitu loh. Kecuali kalian punya privilege di mana oh gue bisa pindah ya, itu different story gitu ya. Tapi kan, dan percayalah di suatu tim, di saat kalian ada di tim itu mungkin culture timnya berubah. Nggak necessarily kalian di suatu law firm tuh culture akan itu terus gitu, enggak gitu, akan ada perubahan. Tapi kan dengan kalian punya open minded mindset yang benar-benar kalian coba tekanin tuh, mau berubahnya segimanapun kalian tahulah how to adapt lah atau align kayak gitu sih. Betul Bang. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya ya Bang ya, aku mau nanya masih tentang perjalanannya. Tadi aku udah sempat singgung juga tentang tantangan paling berkesan, tapi aku mau nanya tentang tantangan terbesar yang dihadapi dalam perjalanan karir Abang sebagai pengacara di firma yang sangat besar ini. Tantangan paling besar adalah nowadays sekarang menjadi pengacara, atau di case gue adalah corporate lawyer, lu itu nggak cuma di expect untuk knowing atau solving legal issues. Spesialisasi gue adalah debt finance gitu, jadi gue fokusnya kebanyakan adalah bantu bank kasih pinjaman ke debitur, atau sebaliknya debitur bantu debitur untuk dapat pinjaman ke bank gitu kan. Dan debt finance itu atau financing itu bukan kerjaan yang lebih titik beratnya ke legal gitu, maksudnya ke isu-isu illegal gitu, contoh litigasi gitu. Kalau litigasi itu kan clear lah gitu, kalau isunya adalah hukum dan gimana cara kalian cari jalan dari isu itu gitu kan. Tapi kalau di financing tuh kita akan ngomongin misalnya Pak gimana nih cash flow-nya gitu, gimana cash waterfall atau alur uangnya nanti setelah pinjaman dikasih itu gimana cara kita mastiin uang itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Terus bahkan dia akan nanya Pak ini financial covenants atau janji-janji keuangannya kita ngaturnya seperti ini ya gitu. Languages itu sebetulnya it's pure commercial gitu. Dan makin sekarang tuh ekspektasinya adalah lawyer, apalagi yang transaksional kayak gue, adalah gue harus tahu hal-hal yang segi-segi, bahkan nyentuh teks kadang. Dia nanya gitu, kalau misalnya ini lebih ke new lenders yang coba masuk ke Indonesia gitu, kalau kita kasih lending ke Indonesia, withholding tax-nya berapa ya, pajaknya berapa yang bayar debitur gitu. Terus ya hal-hal yang ternyata
being a lawyer itu sekarang you need to be on top of everything gitu. Bahkan di suatu case yang besar biasanya M&A atau misalnya project finance gitu kan hot banget tuh project finance kan di anak-anak gitu ya. Biasanya di dalam project itu nggak cuma satu advisor gitu. Ada legal advisor, ada financial advisor, bahkan in some cases ada business advisor gitu. Business advisor tuh tipikal kayak McKinsey, Boston Consulting Group, BCG. Terus kalau financial advisor kita tahu lah Big Four, PwC, Deloitte, bla bla bla. Dan terakhir ada legal consultant. Nah, umumnya legal consultant tuh bahkan di-expect tahu bisnisnya, tahu isu financialnya, tapi nggak sebaliknya gitu. Financial advisor tuh nggak lebih sering di-expect untuk tahu sisi hukumnya. Business advisor juga gitu. Jadi pokoknya sekarang gue memposisikan diri gue kalau emang di situ ada 3 advisors, legal should be the one yang on top of everything gitu. Karena dia yang harus tahu semuanya gitu ya. Iya, karena at the end of the day when it comes to writing itu kan writing something yang mungkin dari bisnisnya ada input gitu. Jadi ya kita harus tahu gitu kan. Karena ya legal consultant tuh is not about lu jadi tukang ketik ada advisors gitu. Ini to think apakah ini make sense, ini enggak gitu. Jadi apa namanya that's I think yang itu eye opening ya buat gue ya gitu. Jadi ya again balik lagi the open minded mindset tuh akan membantu kalian sih untuk kayak tahu bahwa oh we need to agile, oh sekarang tuh kayak gini loh, modern lawyer tuh kayak gini gitu. Jadi I think that's one of a very very eye opening experience sih gitu. Challenging banget gitu. Kayak di saat lu baru di level awal expect-nya oh enggak ini not our scope gitu. Sekarang tuh nggak bisa bilang ke klien itu bukan scope saya gitu. Enggak, knowledge itu ya knowledge tuh harus punya gitu loh, karena nggak kayak dulu yang kita bisa oh nggak ini financial advisor nih, sekarang ini legal nggak bisa, nggak happy klien kalau kayak gitu sekarang sih. Gitu. Itu sulit sih sebenarnya. Iya. Kalau di sama kuliah ya kita belajarnya cuma ya tentang hukumnya, tapi ternyata di dunia nyatanya harus mempelajari lebih gitu, apalagi sebagai corporate lawyer emang. Betul. Dan nanti kalau kalian cari awal-awal lawyering itu pasti ada kata-kata business acumen gitu atau business sensitivity gitu. Jadi kayak once you become a legal consultant di corporate lawyer tuh lu harus mulai numbuhin your business acumen gitu. Business acumen itu adalah science komersial lu gitu. Kayak ya ini orang jual beli gitu. Tapi you need have a sense, make sense gak sih kok dia bayarnya begini gitu loh. It's pure business commercial, tapi itu sesuatu yang lu akan gather experience lu gitu. Bantu orang kayaknya nggak gini deh gitu. Terus ada lagi namanya market practice gitu. Oh biasanya kayak nggak gini pak, market nggak bisa kayak gini. Itu bisa tuh, not necessarily. Padahal legalnya boleh kan. KUH Perdata bilang ya lu fakta servanda gitu. Lu bisa bikin perjanjian ya terserah yang lu ini gitu. Tapi ya dan berlaku bagi undang-undang gitu kan. Tapi ya at the end of the day ada hal-hal yang sifatnya komersial dan market practice yang lu bisa dorong ke orang untuk nggak bisa nih gue nggak mau gitu. So that kind of stuff lah. Ya, pada akhirnya tetap harus di master lah ya semuanya. Iya benar betul. Mungkin mau nanya nih bang, kayak sebagai lingkungan kerja dan juga sistem kerja sebagai corporate lawyer tuh kayak gimana sih bang di firma ini? Oke, jadi gue dari awal kerja itu gue selalu mau to be a lawyer in the top tier law firm gitu. Kenapa? Karena when you are in a top tier firm pasti ada beberapa culture yang menurut gue mereka akan punya kesamaan gitu. Karena lu nggak akan bisa di tier itu kalau lu nggak udah uphold something atau lu sudah membuat sistem yang membuat lu bisa di tier itu gitu kan. So hopefully nilainya itu ada sistem yang sangat baik gitu. Karena to be honest with you, untuk lu bisa jadi tier 1 law firm tuh nggak gampang ternyata. Makin kesini, makin gue lama lawyering, gue makin gather bisnis law firm tuh ternyata nggak semudah itu gitu. Sulit lah ya. Iya dan hal itu tuh menjadi sesuatu yang menurut gue orang perlu tahu gitu loh, bahwa culture itu penting dan untuk lu punya untuk lu berada di tier yang tinggi itu membantu banget gitu loh. Karena konsepnya adalah kayak lu kapal. Kalau lu udah di kapal yang bagus, lu di kapal itu diem, lu akan ke bawah dengan sendirinya gitu loh. Betul gitu, dan dia cepat gitu kan. Tapi kalau lu di kapal yang nggak bagus, lu diem, kapalnya jalannya pelan gitu. Lu harus lebih dorong diri lu dayung untuk tuh jalan cepat gitu.
akan lebih baik kalau misalnya lu udah di kapal yang bagus, lu juga dorong diri lu, ya lu akan makin excel gitu. Jadi ya apa namanya, that kind of mindset sih juga sih yang gue selalu bilang ke semua anak-anak yang nanya ke gue, bang mau coba law firm, coba top tier aja gitu. Lu nggak masuk nggak apa-apa, tapi pastiin cobain sekali gitu. Bahkan kalau lu lihat postingannya Bang Hotman bulan lalu, dia bilang bahwa ada yang nanya gitu, bang ini dong untuk orang yang mau jadi lawyer baru gimana kerja di law firm yang ada bulenya gitu. It means a top tier firm yang foreign associated gitu. That's why sebelum gue di kantor gue yang sekarang pun gue juga di kantor yang cuma yang gede dan foreign law firm associated gitu, karena ya culture-nya beda aja sih gitu, dan kerja langsung sama orang luar tuh they have a very different skill set yang menurut gue kayak bisa dipelajari. Iya tuh. Pada akhirnya tetap harus apa ya, kayak yang penting coba gitu lah. If you don't try, you never know. Iya betul. Bahkan gue selalu bilang ke junior gue, you don't know what you don't know gitu. Jadi lu nggak akan tahu apa yang lu nggak tahu. Jadi kalau lu mencari tahu ya lu baru tahu. Gitu. Betul. Oke bang, mungkin aku mau selanjutnya mau nanya, kan kalau jadi pengacara tuh memiliki stereotip yang sangat sulit ya. Kalau pengacara tuh susah, banyak tantangan gitu. Aku mau nanya gimana sih abang tuh bisa merubah pandangan ini untuk masyarakat, dan juga gimana sih abang tuh bisa mengedukasikan publik mengenai etika dan integritas sebagai pengacara? Sebenarnya jadi pengacara tuh susahnya itu karena by default tuh demand-nya tuh tinggi gitu. Maksudnya ini salah satu pekerjaan yang nature-nya aja tuh udah demand waktu lu cukup banyak gitu loh. Apalagi kalau di corporate lawyer ya gitu, dengan mereka punya target gitu. Maksudnya biasanya tuh in a top tier firm tuh lo ada target tuh setahun tuh harus berapa jam lo record gitu kan. Dan dari berapa jam itu kan mungkin kalian sehari itu nggak full efisien gitu kan. Misalnya rata-rata tuh di top tier firm tuh 8 jam sehari kalian harus record gitu kan. Kan kalian nggak 8 jam yang benar-benar actually efisien kerja gitu kan. Pasti by apa namanya, kalau kalian fair ke diri kalian, sebetulnya kalian tuh 10-12 jam di kantor gitu kan. Makan, terus snacking, atau kalian mungkin lagi ke distract kan gitu. Dan ya emang ini pekerjaan yang orang tuh kalau masuk tuh harus sudah tahu bahwa oh ini akan apa namanya panjang lah hoursnya gitu. Tapi in returns gue selalu bilang gitu ke anak-anak junior, lu dapat experience yang lu tuh dikarbit gitu, kayak lu akan kerja long hours di awal, lu akan banyak get informasi baru, lu akan banyak ekspor hal-hal baru, yang harapannya adalah lu akan belajar lebih cepat dibanding orang-orang lain gitu. Dan per sekarang pun banyak kok kantor-kantor hukum yang apa namanya, yang nggak fokus untuk kayak long hours gitu, enggak kayak 6 jam selesai gitu, it's fine. 9 to 5 tuh banyak sekarang gitu. Tapi ya end of the day tergantung preference orang gitu kan. Kalau lo emang mau getol mendalami lawyering ya kenapa lo nggak maksimalin waktunya gitu. Tapi ya sekarang banyak pilihannya gitu. Kalau lo emang by default gue tuh nggak mau ke expose yang panjang kayak gitu, ya it's fine. Lo sekarang banyak banget firm yang lebih mindful gitulah mengenai waktu gitu. Kayak nggak long hours banget lah. Iya, dan maksudnya apa ya, itu kan jadi stereotip, nggak usah masyarakat gitu, stereotip keluarga gue aja awalnya juga kayak wah ini bakal panjang nih gitu kan. Nyokap gue sendiri sebetulnya kerja di law firm, tapi dia as an accountant gitu loh, bukan lawyernya, tapi dia ngelihat gitu kan gimana lawyer kerja gitu kan, pagi udah di meja, malam harus entertain klien, dinner dan lain-lain, baru selesai jam 12 jam 1, itu pun kalau nggak harus kerja lagi. Maksudnya siklus hidupnya tuh kayak kayaknya tidurnya kurang dan lain-lain gitu kan. Tapi ya nyokap gue tahu bahwa at the end of the day returns-nya tuh ada gitu loh. We are not talking about compensation and benefit gitu. Intinya kalau lo kerja di top tier firm, uang tuh datang sendiri gitu. Tapi yang lo harus pastiin adalah you have the quality, added value untuk lo bisa kerja di top tier firm gitu. Dan stereotip masyarakat itu pun juga sebetulnya kan ya karena apa yang muncul di umum gitu kan. Maksudnya ya we know ada beberapa pengacara-pengacara kawakan yang ya cara mereka menunjukkan diri mereka seperti apa gitu kan. Tapi ya I think kalau gue boleh jujur, temen gue yang kerja di bidang lain juga nggak beda-beda jauh gitu. Maksudnya ya
Iya, the struggle is real ya, dan emang ya it's just something yang menurut gue emang kita harus embrace aja gitu. Karena gue selalu bilang you need to see everything from positive side gitu. Lu ya apa namanya ya different gitu. Emang seperti itu gitu. Dan ya again, even ini bukan di pengacara aja gitu. Di semua tempat kerja pasti ada kayak gitu. Ya kalau gue di awal-awal emang gue drive I want to be a lawyer, dan gue mau mastiin gue di law firm yang top ya, just do it gitu. Dan juga pas lu kerja juga nanti lu bakal ketemu orang-orang yang peers lu tuh akan ngerti lah gitu. Lu happy sama peers lu gitu, tawa-tawa sampai pagi, lu belum pulang gitu, nge-teams temennya lu gitu, belum nih gitu, gojek makanan ya gitu. You just kayak lu kan adaptasi kok gitu. Jangan terlalu dragging lah mengenai itunya gitu, karena yakin lah lu bakal dapet something lah gitu, lu bakal dibantu lah gitu oleh teman lu sendiri gitu. Gak dibantu kerjaannya, tapi kayak gimana juga kerjaan gue belum nih, nambah lagi ya gue juga. Emotional supportnya ada. Iya kayak gitu sih. So that's why. Iya, pada akhirnya tetap ada sisi positifnya juga yang bisa diambil lah ya. Sisi seru-serunya juga. Betul. Mungkin dari tadi udah ngomongin lebih tentang pekerjaannya, perjalanannya, dan juga pas jadi pengacaranya. Mungkin kita kilas balik dulu ke mungkin pas kuliah atau sebelum kuliah, apa sih lo kayak titik poin yang menurut abang kayak ini kayaknya gue mau jadi lawyer deh di sini. Dari awal masuk sebetulnya. Dari awal masuk. Iya, jadi tuh gue tuh sebetulnya SMA gue tuh IPA. Oh iya. Injur dong. Gue IPA ya. Jadi gue dari awal tuh bilang ke nyokap, gue mau jadi dokter. Atau enggak fakultas perminyakan gitu. Teknik. Atau bahkan kimia gitu. And then nggak masuk semua tuh. Nyokap bilang, nggak ada masukan nih, ikut tuh masuk hukum di 4 gitu. Dan dari awal nyokap bilang, kenapa gue mau masukin hukum? Gue kerja di law firm dan gue lihat lawyer itu masa depannya cerah gitu. Kenapa? Simpel sebenarnya. Lawyer itu kayak dokter deh, profesi. Lu nggak ikut kantor hukum, lu sendiri, lu bisa berpraktek as a person ya. Gitu. Jadi kalaupun gue sekarang udah yakin gue udah klien, gue bisa hidup sendiri, gue bisa banget gitu. You have the liberty gitu. Dan apa namanya ya being a lawyer itu ternyata ujungnya adalah entrepreneur gitu. Karena lu nggak akan terus kerja sama orang, klien tuh akan nempel ke lu langsung gitu. Dan you have the capacity to jadi entrepreneur pada akhirnya, become a partner sama seorang. Nah ya dari awal udah kondisi masuk fakultas hukumnya adalah dengan kondisi seperti itu, gue coba jalanin, makin kesini gue makin happy gitu kan. Maksudnya ternyata hukum gak sesulit itu bagi gue gitu. Tapi gue tahu mungkin ada orang-orang lain yang gini gitu. Dan ada satu aspek hukum yang gue suka adalah the human interaction gitu, bahwa hukum itu is the knowledge gitu kan. Tapi when you become a lawyer, spektrumnya itu luas. Lu pintar tapi nggak bisa ngomong, it's trouble. Lu pintar, lu bisa ngomong, tapi lu nggak jago untuk apa namanya, apa ya bahasanya itu? Iya, maksudnya untuk benar-benar make a business gitu, business development gitu. Untuk lo mau tahu nih orangnya kayak apa sih, lu bisa baca orangnya gitu. Itu juga lu sesuatu yang lu asah gitu. Karena sebenarnya lo ya itu nggak cuma mengenai kerjaan gitu. Mungkin at some point lo akan mikirin gimana cara lu dapetin kerjaannya gitu, atau dan lu gimana lu cara lu bikin sistem pekerjaan lu biar lu bisa lebih efisien, lebih profit gitu. Jadi ya awal-awal gue coba jalanin, terus akhirnya ada nih lomba-lomba gitu kan. Dari awal gue tuh lomba gue selalu lomba yang mengarah lawyering, kontrak drafting, legal opinion gitu. Ada satu iseng pernah ikut legislative drafting. Nyata dari semua lomba yang gue jalanin yang mana nih legislative drafting gitu. Karena pas gue lomba di situ, gue ngerasa sebetulnya di Twinsat gue suka HTN. I like things regarding hal-hal yang berbau ketatanegaraan gitu. Tapi realistically gue nggak melihat gue punya karir di situ. Jadi ya gue keep it
just for my own pleasure, belajar HTML, tapi ya basically gue lebih mendalami hal yang berbau ekonomi lah gitu. Terus sekarang ada transbis atau apa gitu ya gitu. So, jadi berawal emang dari doa ibu ya. oh iya betul, that's the thing, doa ibu yang sangat kuat itu. jangan kualat ya gitu. Karena yang nyelamatin dulu pasti orang tua ya. Betul banget tuh. Mungkin aku mau kembali lagi nih ke Mas Abel, sekarang menjadi pengacara. Dari case semua yang pernah ditanganin, ada nggak sih satu kasus yang paling menantang? Dan boleh nggak sih diceritain cara ngadepin situasi kayak gitu tuh kayak gimana? Okay, one thing about corporate lawyer adalah there is a concept of client attorney relationship gitu. Jadi di saat gua ditanya pertanyaan kayak gitu, udah pasti gua nggak akan bisa disclose nama, gitu. Dan that's one thing yang menarik dari lawyering. Gua juga ada kerahasiaan tuh sebegitunya gitu. Tapi in a no-name basis, gua ada di satu kerjaan yang menurut gua tuh itulah yang meng-eye-opening gua, di mana all legal advisors tuh harus on top of business and financial advisors gitu. Jadi di kerjaan itu intinya adalah klien ini pengen melakukan suatu corporate actions lah gitu, dan ini masif dan besar gitu, dan di dalam situ tuh banyak banget advisors yang terlibat, banyak banget pihak yang terlibat gitu. Dan klien gue ini in a way dia juga punya stakeholders tuh di atasnya kan, ada pemegang saham lah, ada sponsornya dia lah gitu, dan kompleks gitu spektrumnya gitu kan. Dan di momen itu pemahaman gue adalah ya udah gue cuma bertanggung jawab ke klien gue gitu kan, gue gak bertanggung jawab ke orang-orang lain, apalagi stakeholders dia gitu, atau bahkan ada advisors gitu. Tapi ternyata di kerjaan itu kita tuh bukan dituntut ya, kita tuh diposisikan di mana oh enggak, kita harus on top of everything. Legal tuh harus tahu semua, harus bisa memanage semua, harus bisa navigasiin semua gitu. Dan disitulah gue membuka mata gue adalah bahwa being a legal consultant itu you are the problem solver gitu. Jadi klien itu datang ke legal consultant tuh tolong solve problem gue, even though it's not legal gitu. Dan itu membuka mata gue dan mengubah sudut pandang gue gimana cara gue bekerja gitu, adalah ya gue jadi problem solver gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang sifatnya non legal, ya pelan aja cari jawabannya awal gitu, walaupun nanti lo disclaim aja bahwa saya coba lihat ini sebenarnya kayak gini, tapi Pak ini kayaknya harus tetap ke financial advisor deh, atau financial advisor kayak gitu. Tapi itu membuka sudut pandang gue banget gitu, dan untuk bisa lebih lebih to do more about, kayak contoh misalnya gini kan, mungkin kalau kalian gambarannya ada kalau lu jadi legal consultant terus klien di PT, mungkin lu kontaknya sama legal di PT itu gitu kan. Dan di case itu kita nggak kontak hanya ke divisi legal, tapi bisa ke divisi operation atau divisi bisnis mereka yang lain gitu ya, karena ternyata mungkin divisi legal itu punya isu untuk dia mentranslate isunya ke divisi itu. Dan di saat kita masuk membantu divisi legal untuk ngobrol internal seperti apa, mereka appreciate sekali ternyata gitu, bahwa ya being a lawyer tuh benar-benar lu tuh you need to be a problem solver for your clients gitu. Jadi kalau lu spot something ke klien, ya lu harus coba apakah itu isu internalnya dia atau itu isu eksternal, tapi you need to try to help them to solve it, karena mereka appreciate banget yang kayak gitu-gitu ternyata gitu. Termasuk misalnya mereka harus ngomong ke stakeholdersnya mereka gitu kan, kita bilang kita oke nih kalau mau bantu jelasin deh ke stakeholdersnya gitu, walaupun sebetulnya bukan kewajiban kita ya, tapi orang mau appreciate itu. Dan juga jangan deh itu membantu kerja kalian gitu. Isunya adalah kalau misalnya kalian sudah membuat suatu produk yang bagus, tapi dari orang internalnya itu gak bagus mengkomunikasikan ke internalnya, nanti jadi panjang. Jadi chaos tuh. Jadi chaos takutnya kan gitu. Mending benefitnya ke kita juga, klien happy, kerjanya juga jadi lebih manage gitu. Jadi I think itu sih yang menurut gua eye opening lah gitu. Dan makin kesini ya transactional lawyer tuh seperti itu gitu, kayak you can klien datang ke lu tuh ekspektasinya puas gitu. Jadi ya that's one of the things yang kompleks banget ya ternyata ya. Iya tapi ya
kalau lu mulai dari awal, lu nggak akan di-involve sebanyak itu gitu. Tapi pasti tahun-tahun betul. Tapi percayalah senior happy kalau lu bilang, Bang, Mbak, kalau lu bisa bantu apa, let me know gitu. Karena as a junior, your most important client adalah internal clients senior kalian gitu. Kalau senior kalian udah satisfied, karena once kalian push up the rank, klien kalian internal dan eksternal juga gitu. Kalian harus happy partnersnya, edison happy kliennya gitu kan. Jadi ya belajarnya dari situ gitu. Sampai menarik banget sih ini beneran ya. Ternyata gini kehidupan menjadi pengacara ya teman-teman ya. Mungkin tadi kan abang juga udah singgung dengan kasus-kasus yang kompleks, terus juga long hours dan juga banyak lah dikaliku menjadi pengacara. Aku mau nanya gimana sih bisa menjaga keseimbangan dari tuntutan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi dengan keluarga dan juga ya kehidupan pribadi lah. Cara ngebalance gimana sih? Ya mungkin cara ngebalance itu adalah you need to find your own balance. Work-life balance itu adalah gimana lo mendefine prioritas di momen itu. Contoh, sekarang gue udah punya anak. Berbeda di saat gue baru mulai kerja. Yang gue pengen adalah kerja. Excel. Pokoknya gue harus berbanyak hours gue lihat nulis orang, gue makin pintar, gue dapat gaji deh gitu. Berarti kayak gitu dulu. Dan itu work-life balance gue di momen itu. Work-life balance gue adalah kerja sampai jam 10, habis itu pulang naik game lagi sampai jam 2. Happy. Besoknya mulai lagi jam 8 gak ada masalah. Work-life balance gue ada di momen dimana gue mau kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, habis itu lari dulu, olahraga dulu, jam 8 lanjut sampai jam 12. Itu ada work-life balance. Sekarang gue punya anak, beda lagi tuh work-life balance-nya. Mau tidur berapapun jamnya udah pasti bangun. Karena anak gue udah pasti papi, mami, bangun gitu kan. Terus gue anterin dia pagi, sekolah, terus gue mulai kerja. Sampai kantor biasanya jam 9, jam 10 gitu. Kerja. Terus pokoknya makan siang, break, sejam, habis itu gue kerja lagi, sampai malam. That's my work-life balance at home. Maksudnya, gue mencoba mencari dan memprioritaskan waktu sesuai dengan apa yang gue prioritasin gitu. Ada momen dimana gue harus banyak waktu di keluarga gitu. Ada momen dimana gue harus banyak waktu di kerjaan gitu. Tapi yang penting momen itu emang sesuatu yang gue udah pertimbangkan lah gitu. Makanya ya kan orang bilang work-life balance tuh 9 to 5 atau apa. Iya, for them itu kayak gitu. Tapi for you need to define yourself gitu. Gak ada salahnya kok lu mulai kerja 5 pagi. Ada beberapa orang yang sekarang jam 9 gue tutup laptop, tapi jam 5 gue udah buka laptop. It doesn't mind gitu. Yang penting apa kerjaan lu selesai. Gitu. Dan makin kesini ya orang-orang yang gue kerja bareng, pantas gue, mereka nggak terlalu concern lu di mana. Lu kantor siang juga nggak apa-apa, yang penting kerjaan rapi gitu. So itu kan memberikan gua fleksibilitas untuk lo work-life balance sudah gitu. Intinya sih ya itu sih, you need to define your priorities and then lo akan tahu work-life balance gua itu adalah work 90%, life-nya 10. It's fine. Work-life balance gua ada life 60%, work 40%. Mungkin kalian lagi burnout, it's fine. Tapi jangan sampai lo maksain 9 to 5 di saat kerjaan tuh sebenarnya nggak lagi 9 to 5. Nanti kalian burnout tuh karena ya kalian ngerasa kenapa hidup gue begini banget gitu. You just lost priorities menurut kayak gitu. So take your back and take your self back dan cek sebenarnya dulu tuh kondisi realistisnya itu seperti apa gitu. I think that's how you define work-life balance. Mungkin in general ya, totally lawyer, tapi lawyer ini membantu mata gitu. Menjadi itu ya. Iya. Karena pada akhirnya emang kapabilitas diri masing-masing lah ya. Betul. Nggak bisa memaksakan kita tuh harus ngikutin kayak orang ini gitu, kayak gimana kan? Betul. Kemampuan masing-masing. Betul. Ada nggak sih bang kayak momen sampai kayak work-life balance ini tuh kayak chaos banget sampai harus mengorbankan satu hal? Ada maksudnya ya nggak sekali 2 kali kok gua missing
things gitu. Maksudnya kayak, oh ini harusnya ngapain gitu, tapi gue nggak bisa gitu. Misalnya, oh ada acara keluarga ini gitu, atau gue harus nganterin nyokap bokap kemana gitu, gue nggak bisa gitu. Dan di awal-awal itu terjadi dan gue merasa sedih atau merasa kecewa karena gue nggak ngerti how to manage time. Dan makin kesini gue lebih merasa adalah gini, lu tuh pasti udah set, oh gue mau ngapain nih hari ini gitu, atau gue mau ngapain nih minggu ini gitu kan. Tapi yang namanya sesuatu datang, kerjaan datang dan itu deadline, yang kalian harus pikirin sekarang, awalnya itu adalah oke, gimana gue bisa tetap melakukan hal yang mau gue lakukan di minggu ini dengan tiba-tiba ada deadline ini. Karena lu di scheduling things tuh lebih baik daripada lu tuh ngebel. Makanya kayak contoh yang gue berpodcast ini, gue juga bilang boleh tanggal segini enggak, boleh tanggal segini enggak gitu. Karena ya gue udah punya priorities tuh di tanggal-tanggal segitu gitu. Tapi kan gue tetap komunikasikan, sorry boleh nggak tanggal segini, boleh nggak tanggal segini gitu. Ya itu setelah terjadi di mana gue tuh kayak, oh tiba-tiba misalnya gini, lu Kamis malam misalnya nih, lu udah mau hangout sama teman lu gitu, atau bahkan udah beli tiket bioskop gitu kan, yang premier 150.000 gitu kan, terus lu pas lu mau keluar atau lu habis dinner jam 7 jam 8 dia bilang tolong nih tagihan malam ini juga. First impression kayak tapi masa iya gue bilang nggak bisa ya, gue nonton dulu. Tahu piala nasional. Tapi kan itu pasti bikin kesel dong, bikin gemes dong gitu kan. Tapi kan lu di momen itu bisa nanya, oke Mbak, Bang, Mbak, ini buat malam ini ya gitu. Lu mau reviewnya malam ini juga atau lu mau review besok pagi rencananya? Kalau lu misalnya dia bilang nanti sebenarnya malam ini buat lu review besok pagi, oke Bang. By tomorrow morning, first thing in the morning udah ada di email lu ya. Lu masih bisa nonton, lu bisa lanjut lagi jam 2 pagi, tapi lu tetap bisa nonton. Jadi in a way itu tuh maksudnya. Itu gue pelajarin di saat ya gue udah lewatin fase-fase di mana nggak bisa, gue langsung cancel gitu. Sorry ya, gue nggak bisa gitu, langsung cancel gitu, orang benci sama gue gitu. Padahal sebenarnya gue bisa komunikasikan ke dia, bahkan semua tuh bisa di manage sebetulnya gitu, sesimpel komunikasi gitu. Kalau emang ternyata harus malam itu juga, ya udah kayaknya sorry ya, gue udah coba ngobrol sih, tapi ternyata harus malam ini juga. Kan orang tuh bisa ngerti kan, oh dia punya effort tuh untuk coba nego gitu kan, dari same time gitu. Jadi ya apa namanya ya I do miss a lot of things in life karena kesibukan, tapi ya gue coba belajar dari situ gitu, gimana gue bisa memitigasi hal tersebut sih ya. Contohnya ya try to manage things aja gitu, dan ya apa namanya ya itu sih menurut gue yang skill yang butuh juga sih yang gue pelajari gitu. Ini dibutuhkan juga sih sebenarnya sama mahasiswa ya. Oh iya benar. Iya kayak misalnya kalau lagi kan apalagi semester aku yang lagi banyaknya program kerja gitu ya, kayak kuliah dan lain-lain, jadi emang penting untuk dikomunikasikan aja gitu ya daripada dibatalkan. Oke Bang, mungkin setelah banyak pertanyaan mengenai pekerjaan, aku mau nanya lagi tentang hukum itu sendiri. Jadi kan Abang nih sebagai udah jadi lawyer hampir 10 tahun ya? Iya, tahun depan 10 tahun. Tahun depan 10 tahun. Apa menurut Abang yang menjadi tantangan terbesar dalam industri hukum saat ini? Sekarang tuh isu utamanya adalah penegakannya sih. Karena gini, gue nggak akan sentuh hal-hal yang berbau litigasi atau pidana ya gitu, tapi lebih isunya kepada isu keperdataannya sih. Contoh misalnya gini, orang di suatu kontrak tuh biasanya gue udah bikin tuh bahwa kalau misalnya pinjam meminjam gitu kan, kalau misalnya nggak bayar nanti begini, tambahan pasal comfort, nanti kalau misalnya nggak bayar rekening di sininya kita ambil ya uangnya ya atau apapun itu gitu. Lu bisa bikin sedemikian rupa dan secara perdata atau mungkin kalau ini pakai hukum asing pun kontraknya itu sah gitu, valid gitu, udah benar-benar no debat lah, itu udah unsur formal sama materialnya itu udah sah tuh kontraknya. Tapi di Indonesia when it comes to enforcement, lo ke pengadilan itu beda cerita kadang-kadang itu. Di saat udah jelas bahwa ketentuan seperti apa bisa dipelintir gitu, atau bahkan di saat udah selesai, udah putusannya udah inkrah, masih bisa tuh diubah lagi. Bahkan bukan diubah, bahkan di momen dimana
si debiturnya tuh udah diem aja nggak apa-apa gitu. Terus ditanya ke pengadilan nih, oh iya nanti kita bantu ini apa namanya untuk kita mintain dia pemenuhan gitu. Tapi ya itu sih isunya gitu, kayak sekarang tuh kadang-kadang kalau kita ditanya nih, kita gini bagusnya gimana, kita bisa drafting kayak gini provisions-nya gitu. Tapi nanti gimana enforcement-nya, gimana nanti eksekusi daripada ininya apa namanya ketentuan perjanjiannya, itu selalu jawabannya kita nggak bisa memberikan jawaban yang hijau gitu, selalu abu-abu. Karena bukannya kita nggak mau ngasih yang clear, yang green, it's just emang nggak bisa. Di Indonesia sayangnya tuh kayak gitu. Makanya ya apa namanya itu sih yang menurut gua isu utamanya. Isu keduanya adalah pengaturan kita tuh terlalu kompleks aja sih menurut gua gitu. Kayak makin kesini gue percaya bahwa sesuatu yang kompleks tuh ada something behind it, yang apa sih sebenarnya lu mau coba apa ya, mungkin bukan tutup-tutupi apa sih yang ada apa sih di balik ini sehingga ini sekompleks ini gitu. Kayak misalnya ketentuan jaminan kita tuh kan sekarang masih macam-macam, ada fidusia, ada tanggungan, ada hipotek, ada resi gudang dan lain-lain gitu. Dan sepemahaman gue sebetulnya udah ada RUU jaminan atas benda bergerak gitu. Jadi udah nggak ada, disimplify semua. Gadai, fidusia itu udah jadi satu itu gitu. Bahkan kalau nggak salah termasuk kapal juga gitu. Tapi nggak jalan RUU-nya gitu. Nggak dipakai. Tapi ya kelihatan prioritasnya kan. Maksudnya di saat kita mau banyak orang investasi masuk, pengaturannya itu masih kompleks gitu. Dan ya pengaturannya kompleks, enforcement-nya juga lebih kompleks. I think that's the issue sih gitu. Mungkin one of the thing yang bahkan di corporate lawyer masih jadi pertanyaan adalah mengenai penggunaan bahasa. Sebetulnya dengan ada undang-undang bahasa sekarang, apakah semua agreement yang ada PT atau individu Indonesia itu harus berbahasa Indonesia? Pertanyaannya, apakah kalau pihak asing juga ada harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia ditandatangani di saat yang sama, atau bisa nyusul atau apa, itu masih pecah gitu loh. Makanya it's just a simple thing yang kalau diselesaikan itu memudahkan orang udah nggak perlu berargumen lagi dibutuh kapan gitu kan. Kayak gitu-gitu sih menurut gue ya. Apa ya, I hope sometimes I hope I will have the time to contribute di situ. Ada beberapa orang yang menjadi panutan gua, yang kemarin tuh kita tahu undang-undang arbitrase kan habis diputus di MK kan gitu. One of the thing adalah untuk menyelesaikan satu perdebatan mengenai interpretasi kata ini yang membuat orang jadi bertanya-tanya gitu. Dan ya itu selesai, dan setelah itu diputus lebih clear proses arbitrasenya gitu. Itu itu inspirasi sih buat gue gitu, kayak gimana kalau misalnya kita bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil-kecil lainnya gitu. Itu sih something yang menurut gue ya, that's my hurdles lah melihat kondisi saat ini sih. Karena pada akhirnya kayak satu kata sekecil apapun masih bisa merubah satu pasal. Iya. Dan itu malah membuat kekosongan hukum lah ya. Iya. Bingung gitu semuanya. That's the thing. Oke, mungkin mengenai masalah juga, bukan masalah sih, ini lebih kayak isu saat ini. Kan lagi muncul banget teknologi baru seperti artificial intelligence atau AI dalam praktik hukum. Menurut abang ini apakah lebih ke sisi positif apa sisi negatif? Apakah menurut abang malah ada efisiensi dan juga aksesibilitas, atau malah ada meningkat kesenjangan yang ada? Menurut gue positif sih. Karena dari awal gua join kantor gua sekarang, mereka itu fokus on developing legal technology gitu. Jadi banyak banget legal technology aplikasi yang dipakai nih di kantor gitu. AI salah satunya gitu. Dan AI mereka bahkan udah dibuat dengan investasi besar lah gitu, jutaan dolar gitu. Dan that's the reason why kenapa gue mau masuk kantor yang associated sama law firm asing gitu. Karena ya yang punya ide itu ya law firm asing itu gitu. Tapi gue bisa merasakan benefitnya gitu. Dan AI itu sesuatu yang benar-benar lu harus kuasain as a tool. AI will be another Microsoft Word 3-5 tahun ke depan. Jadi kalau lu nggak bisa pakai AI, bayangkan lu nggak bisa pakai Microsoft Word. Bisa jadi lu bahkan
gak bisa diterima kerja just for that gitu. Dan isunya adalah gimana lu bisa pakai AI itu untuk menunjang pekerjaan lu gitu kan. So I think gua di kantor gue yang sekarang mereka benar-benar encourage banget itu, dan mereka benar-benar memberikan fasilitas itu, dan menurut gue dan gue rasakan dan gue pakai, walaupun gue sendiri untuk gue benar-benar mau memakai dan mengerti itu, gue harus mendorong gue untuk belajar lagi gitu. AI is a next challenge for someone yang mau coba open minded gitu. Lo harus coba mengerti, lo harus mencoba mengadaptasi diri lo, dan lo harus bisa get along itu gitu loh, bahwa AI itu is part of your life gitu. Sekarang tuh bahkan kalau gue sering ada, misalnya ada isu-isu yang non Indonesian law, gue coba tanya aja ke dia gitu. Karena dia punya database-nya gitu, dan itu membuat kerjaan gue lebih efisien gitu loh. Karena sometimes kan ya kalau lu punya ada orang yang bisa ngasih first draft ke lu, walaupun nanti lu pikirin lagi, tapi ada sesuatu yang lu baca dan tertulis, it's a very very good gitu. Makanya gue encourage banget, bahkan intern-intern yang baru masuk di kantor tuh, kita tuh banyak banget legal text, so you need to be aware of it dan you need to use it gitu. Karena ya lu kerjaan lu akan lebih mudah banget, apalagi lower level juniors gitu. Maksudnya banyak riset gitu. Itu kan lu tahu dulu kan, oh ini kayak apa sih konsepnya, nanya, oh oke, lalu baru do your own research gitu. Tapi ya I know that, jadi kadang-kadang orang terlalu happy juga ya dengan AI gitu, nggak dicek ulang gitu. Tapi intinya gue selalu treat AI itu as my junior gitu. Gue harus tetap review kerjaannya gitu. Gue harus tetap direct dia gitu, dan gue harus clear ke AI itu apa yang gue mau gitu, dan gue harus tetap punya knowledge yang sama dengan AI-nya gitu, yaitu yang lu tetap harus invest itu, baca kayak gitu peraturan gitu. I think itu sih, maksud gue selalu, myself, gue encourage banget anak-anak baik itu kampus, siapapun itu untuk pakai AI, karena itu gitu, it will be a next Microsoft Word 3-5 tahun lagi gitu. Emang in a fast-paced world, kita iya. harus mencari solusi agar kerjaan kita juga dilakukan dengan cepat dan juga efisien gitu. Betul. Jadi yang bagus. Oke, mungkin ini udah mau selesai, jadi aku mungkin ke pertanyaan lebih seru gitu, casual gitu mungkin ya. Jadi aku mau nanya, selama abang menjadi lawyer hampir 10 tahun ini, ada nggak sih kayak satu cerita lucu atau mungkin cerita yang paling berkesan buat abang sama kerja itu apa sih? Cerita yang paling berkesan adalah gue pernah di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tapi besoknya. Jadi dari 8 pagi, berarti hampir 30 jam lebih tuh. Tidur dong di kantor. Actually bahkan gue itu lucunya adalah kita sampai sama beberapa sesi itu kita switch gitu. Gue tepar dulu ya 2 jam ntar gantian gitu. Tepar dulu 2 jam ntar gantian gitu. Terus tiba-tiba aduh lapar nih gitu. Wah gila, terus pagi-pagi buka ruang meeting matahari gitu. Padahal datang udah matahari ini bukan matahari lagi gitu. Maksudnya itu berkesan karena lawyering itu memang berat dan capek. Tapi ya lu punya peers lu gitu. Yang teman perang lu yang benar-benar kayak mencoba untuk make something out of it, yang kayak happy lah, tawa-tawa gitu kan. Tidur gitu, terus kayak foto gitu kan. Tidur gitu kan. Terus kita pesan makanan gitu, kayak kita ngobrol-ngobrol. Ada momen dimana jam 3:30 pagi itu malah ngobrol gitu, karena udah lelah gitu kan. Kita ngobrol ngelantur gitu. Menurut gua itu sih yang ternyata we are human after all gitu. Kayak pengacara is your work, tapi you're still human gitu. So you need to have as many human interaction yang bisa di kantor, dan itu membantu gua gitu. Apalagi gua orang yang supel gitu, in a way gitu. Jadi ya I think ya itu lumayan membekas, karena ya gue nggak pernah nginep di kantor sebegitunya gitu ya. Dan tapi ada same time ya gue punya nourish the moment lah sama peers gue di momen itu gitu. Karena banyak gitu yang terjadi di momen itu gitu. Bahkan partners gue pun juga standby by phone di hari itu gitu, tengah malam itu untuk call dan lain-lain lah gitu. Jadi ya I think dan habis itu selesai ya we are happy as a team gitu, semua happy lah selesai gitu, walaupun kita
nggak necessarily akan dapat hasil pembayaran kliennya langsung ke kita, in a way kita tetap dapat gaji bulanan, tapi ya happy aja gitu, accomplishing something together gitu, dan itu jadi bonding juga gua sama orang-orang itu gitu kan, jadi punya cerita lah gitu. I think that's one of the yang itu berkesan sih, cukup berkesan sih. Kalau ditanya mau lagi sih enggak sih. cukup kesannya sekali langsung kali-kali. Tapi emang lawyer tuh capek dan juga dia lelah, tapi pada akhirnya ada ketemu komunitas yang oke lah ya. Betul. Make it easier. Ya betul. It will not help you to nyelesain kerjaan lo, tapi at least it makes your life easier aja sih. Yang penting hati lo gak terasa berat lah, misalnya gitu. Benar, teman-teman. Mungkin ini buat pertanyaan terakhir aja, buat pertanyaan penutup nih Bang. Gimana sih Bang bisa melihat peluang buat generasi muda untuk bisa sukses di bidang hukum yang sering dianggap kompetitif dan eksklusif, dan mungkin juga pertanyaan tambahan buat teman-teman yang di sana yang pengen jadi lawyer, apakah ada tips? Oke. Tipsnya adalah menurut gua you need to know two things. Dua hal. Pertama itu adalah lu harus tahu sekarang itu untuk menjadi lawyer tuh what it takes. Apa kompetensi dasar yang lawyer itu harus punya. Kedua, you need to know yourself more. Kenapa gue bilang you need to know yourself more? Karena itu yang lu bisa cari added value lu di mana gitu. Contoh misalnya gini, basicnya jadi lawyer tuh udah jelas kan, lu harus pintar in a way, lu logical thinkingnya tuh jalan gitu, dan lu punya lu jadi orang yang knowledgeable gitu. Ketentuan-ketentuan hukum dasar kayak UPT, KUA Perdata itu tuh harus tahu banget. Semua junior yang datang ke gua bilang tolong selama hidup lu sekali aja baca UPT dari awal, dari pasal pembukaan sampai penjelasan, sama baca KUA Perdata buku 3 aja kalau lu mau jadi corporate lawyer gitu. Baca, hatamin, bukan dihafalin gitu. Kenapa? Karena kalau lu udah pernah baca, di saat orang ngomong sesuatu lu dapat sense-nya. Oh iya ya, itu kayaknya ada nih ketentuannya, lu cari lagi nggak ada masalah. Gue juga nggak hafal mati kok UPT, tapi gue tahu ada ketentuan itu gitu. Terus basic knowledge yang kayak gitu. Terus juga soft skill gitu. Oh gimana sih cara lu bekerja gitu. How you need to be efficient gitu dan lain-lain gitu. Bahasa Inggris gitu kan, etika gitu. It's a very basic knowledge gitu. Dan lu itu tugas kalian untuk mencari sekarang tuh lawyer modern tuh kayak apa gitu. Kedua, gue bilang kenapa you need to know yourself more. Paling mudah lu mencari apa added value lu adalah lu cari ke diri lu apa yang membuat diri lu beda dari orang lain. Gak usah cari added value for to be lawyer tuh apa. Itu berlaku mungkin untuk orang banyak, tapi belum tentu berlaku buat lu. Tapi gue selalu bilang lu harus look into yourself, apa yang membuat lu beda dari orang lain, dan lu coba leverage itu gitu. Dan itu bisa beragam banget. Contoh gue supel, gue ternyata itu gue coba bisa leverage jadi added value gitu kan. Gue akan maksimalin itu gitu. Caranya adalah di saat gue ada kerjaan, gue udah otomatis Pak bisa minta WA-nya enggak gitu. Walaupun orang lain mungkin aduh ntar kalau dia WA basic nih, bla-bla-bla, email aja bisa di manage gitu. Tapi gue gak ada masalah dengan gue kontak-kontakan konstan dengan dia gitu. Makanya gue WA, gue lebih fokus ke orangnya. Gue selalu coba untuk komunikasi gitu. Itu leverage gue gitu, added value gue gitu. Dan itu yang gue coba tunjukin ke orang-orang gitu, ke recruiter gue orangnya kayak gini gitu. And then hal-hal lain kayak sistematis bla-bla-bla gitu. Dan maksud gue itu yang menurut gue anak-anak tuh harus coba explore di situ gitu, kayak added value itu harus distinct, harus beda gitu. Dan caranya lu cari ke diri lu gitu. Kalau misalnya lu in a way lu semester 3 udah berani bawain podcast gitu, berarti lu udah PD lu tinggi gitu kan. As cliche as it is, kalau lu ngerasa lu beda dengan orang lain karena sesuatu, lu coba leverage itu untuk jadi added value lu. Termasuk diantaranya, gue tuh tipikal orang yang suka baca buku, atau gue tipikal orang yang analisanya dalam, atau gue tuh pokoknya apapun itulah gitu. Lu coba aja gitu. Lu coba cari-cari gimana lu bisa bikin itu added value lu gitu. Karena udah pasti itu paling mudah untuk lu cari daripada lu kayak pusing ngeliatin orang ini pintar banget bahasa Inggrisnya. Ya emang dia ada value linguistik gitu.
Tapi mungkin lo analisa lo lebih dalam kayak gitu. I think that's two things yang menurut gue at least itu di starter pack lu lah sekarang. Jadi emang in a competitive world emang harus cari skill set yang paling ada di kamu tuh apa gitu. Iya, karena relatively per tahun berapa ribu fakultas mahasiswa hukum yang kita ngomongin top 5 lah, UI, UNPAD, UGM, Undip. Ya 4 ini kan dalam setahun berapa ribu orang, dan ini kan mayoritas lawyer, corporate lawyer itu kan dominasi ini nih, belum lagi UPH, UNPAD gitu kan. Lu bayangin gimana, dan law firmnya kan gak nambah jumlahnya gitu kan. Kantor gue juga nggak tiap tahun 100 orang dia, mulai enggak gitu kan gitu. So that's how you need to see it gitu. Urgensinya lu punya ada value tuh ya begitu, kompetitifnya tuh karena ya, dan belum tentu orang yang tahun lalu lulus sudah bekerja juga, makin numpuk ya, makin belum deh gitu. Terus ya, menurut gue kayak ya encourage yourself lah gitu, untuk coba sedini mungkin gitu, untuk lu coba cari bukan jati diri, lebih kayak what makes you special, what makes you stand out. Oke. Menarik banget ya Bang ya, dan kebetulan semua pertanyaan sudah ditanya dan sudah hampir 1 jam juga. Jadi nggak terasa ya. Jadi mungkin bisa ditutup aja podcast Please Talks hari ini. Jadi dari Bang Michael kita udah belajar banget cara menjadi lawyer yang baik dan benar, dan juga sebenarnya tips-tips sebagai mahasiswa juga bisa diambil oleh teman-teman. Jadi mungkin bolehnya Bang kita tutup aja. Terima kasih banyak Bang Michael sudah hadir di Jatinangor, jauh-jauh dari Jakarta ya Bang ya. Sekali lah dari kampus ke Jatinangor. Oke, mungkin boleh nih Bang dadah ke kamera. Oke. Dadah. Terima kasih ya semuanya.